Ya itu kalau untuk ditunjukin di sini berantakannya. Oke guys, di episode Mopi kali ini kita akan mendatangi salah satu studio yang sangat hype di Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah salah satu studio yang memang mengusung konsepnya tematik, minimalis dan keren banget. Oke, ini dia Vanilla Blue Studio. Assalamualaikum. Oke guys, kayaknya ini ownernya lagi nggak ada. Assalamualaikum. Wih, luar biasa. kita kawan. Halo Bi, mantap. Sehat. Halo Bi. Nah ini teman-teman nih, ini adalah salah satu owner dari Vanilla Blue Studio. Nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Oke. Halo Bi, boleh masuk? Boleh masuk. Masuk ya. Oke. Pakai aja. Nggak usah. Oke, ini halo Bi, gue kesini nggak pakai masker ya karena kemarin udah swab, teman-teman kita juga udah pada vaksin. Udah siap ya. Sama. Jadi guys, kemarin kita sama Arobi ini kita motret salah satu ini ya, Arobi yang orang paling ada ini event ya. ya. Luar biasa. Nanti kita bahas sedikit, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang sama ownernya dari Vanilla Blue. Oke, ikutin kita terus ya guys ya. Oke, Arobi ini tenang aja, dibuka aja nggak apa-apa, biar nggak ngap ya. Enggak. Nah, Arobi, kita di sini dari tim LM Studios nih pengen lihat studionya Vanilla Blue seperti apa, sampai pengen ke ruang editingnya juga ya. Nggak apa-apa ya. Boleh. Dibuka. Jadi dibongkar ya. Ini teman-teman subscriber di sini nih yang pengen tahu lebih banyak untuk Vanilla Blue Studio sendiri, ini bisa dicari di Instagramnya apa nih Arobi ini? Vanilla Blue Studio. @vanilla_blue_studio. Nanti kita cantumin di deskripsi ya. Nanti di follow. follow ya, tolong di follow. Pokoknya langsung di follow. Di-follow. Pokoknya ini adalah salah satu studio tematik terbaik di Kuningan, Jawa Barat. Wih, luar biasa. Arobi, kita pengen lihat dulu ke belakang nih sebelum kita kenal di studio sini nih. Boleh. Oke, Arobi nih. Oke, Sorry, guys. berantakan nih, berantakan ya. Guys. Sorry, Ini seru berantakan nih. ya. Kalau kita bongkar-bongkar ke dapur biasanya dapat yang aneh-aneh. Sorry, berantakan ya. Oke, ini boleh Arobi. Ini dikenalin aja. Jadi di Vanilla Blue Studio sendiri ini karyawannya ada berapa? Kalau untuk yang kerja kita ada 3 orang. Ada 3 orang. Sisanya adanya ya freelance lah sekarang. Ada freelance sama-sama ya freelance ya. Lagi sama-sama. sekarang. Jadi kesibukannya di PPKM sendiri kayak gini rame nggak studio ya, sendiri? untuk studio alhamdulillah lumayan. Lumayan ya, alhamdulillah. Ya. Karena memang orang-orang juga ini ya, maksudnya kayak pengen di studio aja deh biar lebih aman gitu kan, biar lebih safety. Kalau di luar Ya. kan kayaknya virusnya banyak gitu. Ya, marketnya emang berubah lah untuk sekarang. Oh, marketnya Untuk sekarang berubah gimana tuh? Untuk strateginya kita lebih ke studioan. Lebih ke yang studioan. Kalau dulu kan emang job weddingan segala Job macam. weddingan ya. Weddingan sekarang lagi turun ya. Ya, Maksa jadi kita lebih diprioritaskan ke studio sendiri ya. Iya, kita struggling di studio. Di studio. Nah, ini teman-teman subscriber semua yang nanti akan pada nanya kan studio Vanilla Blue ini di mana gitu kan dan lain-lain. Nanti kita akan ngobrol lebih detail, lebih banyak lagi dengan seorang owner dari Vanilla Blue sendiri. Nanti kita juga akan tanya, ini seorang ownernya Vanilla Blue ini udah punya istri apa belum? Kan teman-teman subscriber di sini mungkin banyak yang nanya udah punya istri atau kayak gimana, karena ini adalah salah satu studio terbaik tematiknya di Kuningan sendiri. Nah, dan di sini juga banyak banget karya-karya yang sudah dihasilkan dari Vanilla Blue Studio sendiri. Nah, Vanilla Blue Studio itu kalau boleh tahu nih Arobi, sebelum kita tanya-tanya untuk ke lebih detailnya lagi, ini biasanya di sini ada untuk pemotretan apa aja sih ya? Kalau boleh tahu nih biar teman-teman juga ini. Kalau untuk di Vanilla Blue Studio itu kita all genre ya. Kita All genre. apa aja kita foto, Oke. kita hajar, kita bener-bener ya kalau itu rezeki kita sikat lah. Ya, betul. Tapi yang emang paling inti sih di kita lebih ke kayak keluarga Keluarga ya? kayak
Wisudaan juga. Oke. kayak gitu. Banyak ya Terus, sekarang ya yang lagi wisudaan ya. Sekarang kebantu banget dengan wisuda online, malah yang harusnya ke luar kota stay di kota sendiri. Iya, kayak gitu. betul. Jadi kita kayak grup juga mendominasi tuh sekarang lebih ke keluarga sih. Lebih ke keluarga ya. Nah, ini juga buat teman-teman di sini yang sudah berkeluarga yang memang pengen mengabadikan momennya lebih estetik, lebih bagus ya. Ini bisa langsung di Panila Blue Studio sendiri. Nah, nanti kita cantumkan linknya di deskripsi. Nah, ini kita akan lihat-lihat nih, di sini karena ada dua yang untuk editor ya ini. Iya, Albi ya. untuk editor kita ada 2, yang satu lagi off dulu, lagi libur karena emang jadwal libur kita ya gantian. Oh, gantian ya. Biar kita bisa buka tiap hari. Nah, itu. Nah, ini di sini ada beberapa foto yang sudah ditampilkan di LCD-nya. Mungkin ini lagi diedit atau kayak gimana? Yuk kita tanya-tanya yuk. Tuh. Ya, ini foto maternity ya? Iya, kita juga ngelayanin untuk foto maternity. Foto maternity. Foto maternity buat lebih ini ya. Bumil-bumil yang bumil-bumil biasanya kan ibu-ibu lagi hamil mah kekeh. Nah, kekeh ya kalau bahasa Sundanya ya. Jadi biar si mengabadikan momen masa anak pertama, apalagi biasanya ya kita kebantu juga tuh. Di masa PPKM, masa PSBB juga kita malah dominan maternity kuat juga. Lebih ke maternity ya. Nah, untuk foto babynya sendiri nih di Panila Blue Studio itu memang ada juga atau sekarang lagi? Kalau untuk newborn kita malah lagi nggak melayani dulu karena tidak melayani dulu. Emang kalau newborn kita belum punya lisensi juga. Belum punya lisensi. Karena itu berkaitan dengan nyawa. Ya, jadi betul, kita betul. belum mengambil lisensi si newborn. Ya. Kita malah kalau untuk di atas 1 tahun 2 tahun kita melayani. Melayaninya di atas 1 tahun sampai seterusnya ya. Oke. Karena kalau newborn emang ya itu sih mungkin harus punya keahlian khusus kayak ngebentuk badan bocah gitu. Betul ya. Betul gitu. Memang sudah ininya ya. Maksudnya kayak sudah profesinya yang memang gitu. Profesional ya. Nah, ini buat teman-teman subscriber di sini juga nih, kalau misalkan ada yang pengen foto maternity biasanya itu di umuran kandungan berapa sih ya? Kalau boleh tahu biar kelihatan. Kalau untuk yang bagus itu biasanya udah kebentuk gitu si perut tuh biasanya di usia kandungan 8 menuju 9. 8 gitu. Menuju 9. Atau HPL-nya tuh sekitar 2 minggu lagi sebelum melahirkan. 2 minggu lagi sebelum melahirkan. Biasanya itu lagi bagus-bagus Oke. Bentuk-bentuk perutnya kayak saya lah gitu ya. Nah, ini nih teman-teman nih. Nanti kita akan tanya-tanya juga ya, ada kejadian apa nih? Di sini kan banyak banget ya, maksudnya genrenya dari mulai maternity untuk baby. Pernah ngambil baby juga kan ya? Kalau baby ya. Pernah ngambil baby juga, terus ada yang foto-foto wisudaan, pasti banyak banget kejadian-kejadian yang memang itu ngebuat kita jadi ketawa. Nah, ini teman-teman di sini juga nih. Di sini ada salah satu foto terbaiknya dari Panila Blue Studio ya, Ayah. Boleh diliatin? Standarnya lah, standar. Oke. Nah, ini nanti kita akan review ke studionya langsung nih. Di sini juga ada yang untuk editor di foto family ya, Ayah. Jadi kayak ini mungkin kita ke data bank datanya untuk master file. Oke. Baru meluncur ke editor sama juga kayak gitu. Oke, ini aneh kalau misalkan kita tanya-tanya sedikit lebih ke gearnya nih. Nah, ini untuk gearnya sendiri Panila Blue Studio itu pakainya gear apa aja nih ya buat teman-teman di sini yang pengen tahu, karena banyak banget orang yang berpikiran bahwa pakai gear yang bagus atau kayak gimana pun kalau misalkan skillnya biasa aja ya udah fotonya biasa gitu. Ini pesan untuk teman-teman fotografer pemula juga nih Ani. Kalau gear menurut saya tuh lebih ke situ tahu fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan ya. Yang mau dihasilkan yang seperti apa kayak gitu harus intinya paling dasar lah, harus tahu itu dulu lah. Biar kita kalau untuk di bisnis ini kan biar kita tuh nggak buang-buang duit. Beli kamera yang mahal-mahal tapi fungsionalnya hanya sebatas kayak ya cetak pun yang kecil. Nah, itu gitu kan karena di sini emang jual printoutnya juga. Jadi kita juga printout juga ya. Lebih ke tahu fungsi lah sama kualitas yang bakal dihasilkan seperti apa. Jadi kita lebih ke kayak yang untuk studio kita dari berarti mulai 2017 kita make
Fuji. Pakai Fuji. Kalau untuk studio Oke. indoor kita pakai Fuji. Untuk yang outdoor segala macam itu kita pakai Sony. Oke, nah Kita pakai Sony. Kalau Fujinya sendiri kita ada di XE2ES. Itu jadul banget sebenarnya, tapi ya itu kita tahu fungsi. Tahu fungsi dan ya. tahu tujuan. Tahu Jadi, tujuan dan tahu fungsi. biar cuan lah. Ya, itu bener banget. Yang Cuan. akhirnya adanya di cuan ya, Iya, akhirnya karena- adanya di cuan gitu kan. Oke nih, tadi kita denger nih, ini Panila Blue Studio tadi 2017. Berarti kita akan korek-koreknya lebih jauh lagi nih. Soalnya ini kayaknya dalam banget ya Panila Blue ini ya. Oke. Dari tahun berapa kayak gitunya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Nah ini ada yang menarik juga teman-teman. Nah ini siapa nih? Han? Ini Ade atau apa nih? Itu Ini mantan. Ade atau siapa nih? Mantan. Ini? Oh, ini saya. Oh, beda banget ya. Ini waktu kurus nih. Ini tahun berapa ya? Ini baru tahun 2021 kemarin Ini- sebelum lebaran. kita Oh, ini foto. sebelum lebaran nih. Oh, edisi foto baru. Ini kayaknya pakai teknik Photoshop buat nyicilin Nah, barang apa gimana? Oh, Ini kemarin sempat turun. Sempat turun berapa kilo, jadi lagi bagus-bagusnya langsung foto aja. Oke, ini keren banget ya. Berarti ini anak pertama, Ya, kedua, anak ketiga. ketiga nih. Nah, ternyata seorang ownernya Panila Blue itu sudah mempunyai istri mau nambah. Aduh. Oh, jangan. Jangan, Bos. Dia istri nggak nambah nih. Di sini Ya, juga ya. nih. Ini juga di sini juga ada fotonya dari Arobinya sendiri ya. Iya. Ya? Kita galerinya punya saya semua aja lah fotonya. Untuk penyemangat ya. Yogi. Untuk penyemangat agar diliatin istri terus ya. Berarti ini juga ada set. Ini set tahun berapa nih ya kalau boleh tahu nih fotonya? Ini saya tahun 2017. 2017. 2017. Wah, luar biasa sekali. 2017 2018 lah kalau nggak salah itu. Oke. Nah, Nah, ini kita emang setiap Setiap 6 berapa bulan? sekali kita ganti set biasanya. 6 bulan sekali 6 ganti bulan. set. Riset, setelah riset kita baru melakukan produksi yang kayak ganti background dan Oke. kayak respon market mau ke arah mana kayak gitu. Oke, Kita berarti ngelihat pertimbangkan. marketnya dulu Iya, ya. Kita pertimbangkan juga kayak dulu awal-awal kita main cerah-cerah kayak gitu. Oke. Sama warna-warna yang terang, warna yang nembak-nembak kayak gitu Oke. karena emang market kita kayak anak SMA. Oh, oke. Sekarang kan sekolah nggak ada tuh, Iya, jadi iya, iya, kita iya. beralih ke yang elegan-elegan. kayak Oke. gitu. Nah, buat temen-temen yang pengen foto di Panila Blue Studio ini, buru cepet-cepet untuk booking di Panila Blue karena setiap 6 bulan sekali Panila Blue selalu ganti konsep ya. Ya, ganti konsep. Ganti konsep terus. Oke. Nah, ini di Betul sini lah. juga ada yang menarik nih. Di sini kayaknya alat perangnya nih. Nah, ini ada ada berantakan gitu ada ya. boxnya ya. Sorry, Ini berantakan ya. banyak banget ya. Ini di sini berarti buat nyimpen alatnya juga nggak sembarangan ya, Ayah? Oh ya. Maksudnya buat Kita- nyimpen alatnya biar lebih safety, biar kayak nggak kena jamur gitu-gitu ya. Ini alatnya namanya apa nih, Ari? Biar Kalau teman-teman pada tahu. ini dry box ya, Dry atau box. kabinet gitu kan. Oke, dry Kita cabinet ya. apa namanya? Lebih mengutamakan kalau apa sih kalau orang lain kan beli alat dulu tuh. Iya, betul. Padahal alatnya udah mahal-mahal, Iya. sayang banget kalau nggak punya Dry kabinet box-nya. atau dry box karena ya itu sakit nggak berdarah tuh Oh, iya. kayaknya lensa jamur, Oh, iya, betul, body betul. jamur gitu kan. Betul, betul, Sebenarnya betul. itu nyawanya kita kan kamera jadi Oke, betul. kita kuatin untuk perawatan sih. Kuatin untuk perawatannya. Memang Jadi, makanya memang dijaga dirawat banget ya, Iya, dirawat banget. supaya ya kita nggak cepat rusak lah gitu. Iya, Kayak betul, korosi, lensa jamur kayak gitu. Itu sangat Oke. berarti banget. Nah, ini buat teman-teman yang memang baru belajar fotografi juga, tips dan triknya tadi juga sudah dikasih tahu ya, pakai dry cabinet agar tidak berjamur ya, Iya, ya. gitulah. Harus sayang banget sama Iya, alat ya, asli. ya. Daripada kita Harus nge-maintenance yang jauh nge-maintenance, gitu kan. lensa jamuran kayak gitu, mendingan kita sisihin budget untuk kayak beli dry box, kabinet Oke. kayak gitu sih. Oke, nah Lebih aman. ini ruang editingnya Panila Blue Studio. Nah ini brother, gue tanya brother, kenalin dulu brother, namanya siapa brother? Didin Muhtadin. Namanya? Didin Muhtadin. Didi, namanya Didi nih. Brother di sini apa nih brother nih? Ininya nih kegiatannya nih. Editor atau untuk store file ke klien apa gimana nih brother nih? Ini Didin baru sekitar berapa bulan Din di sini Din? 3 bulan. 3 3 bulan, oke. Jadi dia lulus SMA langsung cabut ke studio ini. Oke, langsung Kita, belajar di sini. karena emang kita juga butuh untuk
editor lagi, kan ada tambahan editor, jadi nah ini baru 3 bulan di sini. Baru 3 bulan Didin di sini ya. Nah ini Arobi nih, ini nanya-nanya sedikit nih untuk barangkali ada teman-teman fotografer di sini yang memang ingin belajar ke Panila Blue studionya sendiri, kayak misalkan pengen tanya-tanya atau pengen magang di sini, itu bisa nggak sih ya sebenarnya kalau misalkan untuk teman-teman fotografer pemula gitu? Bisa, karena emang dari dulu juga sempat bikin kelas segala macem. Nah, kayak dulu pernah bikin belajar bareng gratis untuk fotografi sendiri pun kita dulu, sharing ya ayah? Iya, sampai sempat dulu 2017-2018 yang in-house di sini pun sampai 8 orang kayak gitu. Luar biasa. Sekarang malah punya pedor-pedor masing-masing. Oh gitu. Berarti gitu. Alhamdulillah ya ayah, alhamdulillah ilmunya kepakai ya ayah. Nah ini berarti untuk teman-teman yang memang pingin belajar langsung di DM ke Instagramnya @panilablu_studio ya ayah. Atau ke Instagram pribadi. Instagram pribadinya boleh ya? Robi Ferdiana. Robi Ferdiana. Oke. Nah itu langsung sama ownernya loh. Ownernya ini enaknya sangat ramah, sangat baik gitu kan. Nah ini. Oke di sini mungkin cukup ya kayak nge-review dari foto-foto segala macam gitu kan. Oke. Nah teman-teman, kita langsung ke poin intinya. Kita akan tahu lebih detailnya, konsepnya apa, temanya apa, dan biasanya motret lightingnya itu seperti apa sih. Oke teman-teman, yuk ikutin terus. Let's go. Lokasinya studio Panila Blue ini di mana sih, untuk lokasi kita berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 175. Oke, Jalan Jenderal Sudirman ya. Polsek Kuningan. Dekat Polsek Kuningan. Nah, teman-teman nanti kita cantumkan di deskripsi, kita ada alamatnya di bawah sini ya. Nanti di bawah sini nanti ada alamatnya. Oke. Nah, ini mau tanya-tanya tentang konsepnya di studio Panila Blue sendiri ini nih. Nah ini aku yang paling menarik dari tadi pas masuk ke sini nih, ini konsep ini nih. Nah ini ada jendela bulat nih ini. Kalau untuk yang ini kita lebih ke ngerespon. Saya juga lihat-lihat studio orang juga. Oke, referensi studio orang juga. Terus lihat tren banyak yang pakai simbol-simbol yang bulat lingkaran kayak gitu kan, lingkaran gitu ya. Terus ya udahlah kita kombinasiin aja sama kalau sekarang lagi musim tuh kan yang available light sama kalau di desain tuh kan sekarang lagi musimnya kayak bangunan belum jadi gitu kayak unfinish ya ayah, unfinish gitu kan. Lebih ke kayak unfinish kayak gitu. Betul, menggunain warna-warna unfinish. Kita kalau saya kasih tahu di sini tuh kayak kita DIY aja kayak gitu. Kayak ini kita nggak harus bikin tembok segala macem, cuma beli cat, kita produksi sendiri. Sama dari anak-anak juga produksi sendiri. Dan bahan pun kita nggak pakai semen, kita bener-bener kayak buat kayak bisa dibongkar lagi karena yang studio ini bener-bener plug and play, jadi harus bongkar, harus pasang lagi gitu biar kita nggak jenuh aja kayak bikin kayak ginian, bunderan kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayak memang dibuatnya seperti ini ya. Kayak gitu, kayak lihat Jakarta pun mengarah ke arah konsep-konsep seperti ini ya udah kita ikutin. Sebenarnya kita merespon permintaan dari klien. Terus gimana caranya kita jadi bisa nge-influence juga di daerah gitu kan. Kayak mungkin bangunan bulat kayak gitu. Ini yang menariknya nih Ani. Ini yang menariknya memang kenapa tadi di awal saya bilang ini adalah salah satu studio yang tematik yang memang diminati sekali oleh kaula muda sekarang ya ayah. Lebih ke foto sekarang merespon lah kayak gitu. Merespon ya karena memang tadi juga saya mendengar dari seorang Arobi ini, dari ownernya Panila Blue, memang kita juga lebih banyak melihat referensi untuk ke referensi lain ya, kayak misalkan dari Pinterest mungkin gitu-gitu ya ayah. Memang benar-benar harus ini banget ya, harus cepat banget kita ini ya ayah. Jadi kita juga ngerespon bukan dari hal konsep foto studio orang aja, kita juga ngerespon dari kayak desain rumah.
interior ya. Itu asik-asik tuh. Dari Terus kayak model tempat hotel nongkrong, kali ya, kayak gitu ya. Kayak tempat kopi itu. Iya, betul. Saya ngerespon banget. Ini aja saya nemu konsep kayak gini tuh kemarin main ke Kelas Pagi Jakarta. Kelas Pagi Jakarta. Kelas Pagi Jakarta ada tempat kopinya namanya itu Podkop. Oh, itu terinspirasinya dari situ. Ada di satu space gitu di satu deket barnya. Itu ada bentuk simbol kayak lingkaran kayak gini, ya udah kita aplikasi. Sebenarnya gitu. Nah, ini buat teman-teman fotografer pemula yang memang ingin mengusung konsep studio sendiri ya. Berarti lebih banyaknya ngelihat ke referensi juga ya. Referensinya tapi ya itu jangan monoton. Betul. Fotografer lagi kita inspirasinya banyak ya. Kayak gitu. Biar nggak sama gitu. Atau mungkin dari kayak kedai kopi diaplikasiin ke studio. Betul. Bisa jadi opsi untuk foto. Betul. Nah, ini biasanya untuk spot ini sendiri itu biasanya dipakai untuk pemotretan apa sih? Kalau apa yang aja? Dominan di sini tuh maternity. Oh, di sini maternity. Karena di sini bisa ngasilin siluet Oke. kayak gitu, dan lingkaran ini biasa. sangat menarik di area-area maternity. Di area-area maternity ini ya yang paling banyak. Tapi untuk prewed juga kayaknya aku ngeliat bagus nih gitu kan untuk prewed. Kemarin juga banyak yang nanyain fotografer yang itu disewain enggak ya spot di situ. Iya, betul. Kita belum bisa nyewain. Belum bisa nyewain. Belum. Jadi kita untuk private aja sih gitu Vanilla Blue sendiri. Nah, ini buat teman-teman juga di sini ya. Menariknya ini Vanilla Blue sendiri ini tidak ambil job untuk prewedding ya, Ayah. Iya, kalau sekarang kita lagi enggak nih. Kita emang lagi enggak ada. Kita emang lagi enggak ada job prewed. Emang enggak ada job prewed. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Banyak untuk sharing dengan Arobi sendiri. Nanti akan ada banyak pesan untuk fotografer pemula, untuk teman-teman vendor yang baru memulai juga, dan untuk terutama untuk klien nih. Nah, ini juga selain yang spot ini juga ada di sini Ayah ini. Nah, ini ada plastik ini untuk apa nih Ani? Aku pengen tahu nih. Makanya emang di sini tuh nggak terlalu tersusun rapi karena emang kita kayak ngerespon ide buat klien kita. Ada yang mungkin suka yang aneh-aneh, betul. Kayak pasangin, kita tempelin, kita pakai plastik. Mau nggak kalau untuk jadi tambahan dreamy gitu ya, biar dreamy ya. Jadi kita juga ngasih opsi untuk klien mau difoto di mana aja bisa gitu. Betul. Dan kita juga suka ada ide untuk kebutuhan kita pribadi juga. Kayak kita pengen punya portofolio baru dengan ide baru. Ya udah kita aplikasikan ke minimal untuk kebutuhan kita. Betul. Jadi klien sudah terpenuhi keinginannya, kita punya juga portofolio dengan keinginan kita. Betul. Nah, ini buat teman-teman juga nih ya. Buat teman-teman kalau di Vanilla Blue Studio sendiri ini kan tadi menerima foto keluarga ya untuk foto wisudaan dan lain-lain. Nah, untuk foto produknya sendiri di Vanilla Blue Studio ini menerima nggak? Karena kan banyak banget sekarang UMKM yang memang berusaha ingin menghasilkan konten terbaiknya mereka gitu kan. Barangkali ada teman di sini yang memang aku pengen foto untuk produknya aku dong ke Vanilla Blue kayak gitu, bisa nggak nih? Kita juga melayani untuk melayani juga. Jadi kita ada foto produk kayak food yang sedang bekerja sama banget tuh sama yang hijab. Nah, itu ada beberapa brand hijab masuk di studio kita kayak gitu. Udah rutinan lah itu ada. Tapi ya belum terlalu banyak kayak gitu. Tapi ya ada lah ya memang menerima menerima untuk pemotretan foto produk. Nah, untuk press listnya sendiri nih teman-teman bisa langsung aja di follow Instagramnya @vanillablu_studio dan langsung tanya, dan di link Instagramnya sudah tercantum untuk terkoneksi ke WhatsApp ya. Nah, itu langsungnya di follow teman-teman @vanillablu_studio_. Apa tadi ya? Vanilla Blue_studio. Vanilla Blue_studio. Oke nih teman-teman, kita lanjut ya tanya konsep selanjutnya ya. Nah, ini juga nih di sini nih. Ini background unfinished juga ya? Iya. Kalau ini kayak ke abstrak gitu. Lebih ke abstrak gitu. Ini pun garap sendiri. Garap sendiri juga. Enggak beli. Biasa. Kita bener-bener garap sendiri. Orang kreatif banget nih orang-orang. Karena dari dulu tuh gatel karena di Kuningan tuh susah kalau belanja kayak properti segala macam tuh susah. Kalau untuk Jakarta tuh udah mahal,
ongkirnya berat juga kalau Betul, yang gini. betul. Karena banyak ya. Karena berat, Iya, gitu berat kan, ya. kalau ukuran gede gitu. Betul. Jadi kita produksi sendiri nih. Kayak Oke. ini kita Dicelup ini ya? kalau ini bukan dicelup. Apa tuh? Kalau ini kita dicat. Oh, ini dicat jadi Cat pakai busa tapi nggak pakai Oh, koas. oke, gitu, oke, bener-bener oke, pakai oke. busa, tempel. Jadi akhirnya jadi seperti ini ya. Nah, itu respon memang buat abstrak yang background Nah. abstrak. Kan kalau dulu mah abstraknya biasa. kayak merah, Iya, kan, iya, merah betul, tanah. betul. Nah, itu betul. pigment di kanan kiri gitu kan. kayaknya Robi ngalamin nggak foto di situ. ngalamin banget gitu bos. Kebutuhannya seperti itu ya kalau dulu nih. Nah, ini juga aku tuh di sini dari tadi nggak ngelihat lighting yang gede-gede. Biasanya kan kalau di studio itu pakai lighting yang gede-gede kayak gitu segala macem gitu. Nah, ini boleh diterangin nggak sedikit buat teman-teman ini ya? Nah, Buat teman-teman subscriber di sini. kita tuh emang dari awal tahu tujuan, tahu fungsi. Makanya bikin studio ini tuh dari dulu pun kita nggunainnya available light. Available light, maka kita cuma butuh satu lighting kayak itu di atas itu. Kita lighting tuh dari awal ada studio ini kita standar banget gitu. Oke, berarti hanya untuk ini ya, Iya, untuk feel doang. feel doang ya. Kita tuh butuh cuma feel doang karena kita ada ambience-nya dari ngambil available light yang kita emang bikin tuh dari sudut kiri atau di sebelah sini kebetulan di kiri. Iya, ini kita sudut jadi kiri. cuma buat ngefeel doang. Jadi kita nggak pakai yang gede-gede. Oke. Dan satu keunggulan buat ke available light terus kita pakai feel kecil kayak gini kayak Lebih ngebalancing aja ya. sama biasanya kinyis Kinyis warnanya dreamy gitu enggak, gimana gitu? kayak kalau lampu gede tuh kalau ada orang di foto kesini tanpa prepare banget kayak foto wisuda segala macam. Iya, betul. Biasanya minyak loh. Oh, nah, oke. gitu. Jadi menghindari minyak tuh saya Betul. nggak pakai lighting gede. Oke, betul. Karena kalau pakai lighting gede yang pernah saya rasain itu Betul. Semakin emang detail tapi iya. minyaknya itu loh. Iya, betul. Jadi lebih ini ya, lebih kayak harus kita beresin kayak gimana Iya, gitu kan. ditouch lagi kan. Iya, Jadi betul, kita betul, mengurangi kerja editor jadi kita Lebih Kan. mengutamakan available light. Nah, ini juga salah satu tips dan trik ya untuk teman-teman yang memang foto di studio atau misalkan pengen membuat satu studio yang kurang bisa untuk menggunakan lightingnya sendiri dan meminimalisir kerja editor ya agar lebih cepat ya. Dan si kerja fotografer pun nggak harus setting lighting lama. Betul. Sedangkan kita tuh studio cuma ada satu set ruangan ini nih. Betul. Kita bagi space doang. Oke. Kalau klien banyak, mepet harus berburu waktu. Kita enaknya nggak harus ribet tes lighting Nah, lagi. itu betul. Satu kanan, satu Betul, kiri. betul. Biasanya kalau bawa lighting kayak gitu berat tuh. Betul, Terus betul. harus geser sana, geser sini. Meskipun satu posisi udah enak nih kayak gitu. Betul, nah, betul. kita enaknya bisa fleksibel Betul, kayak gitu. bisa fleksibel Kalau ya. pakai ambience gitu. Pakai ambience langsung dari cahaya matahari ya. Iya. Oke, berarti biasanya kalau di sini lebih tertujunya untuk pemotretan apa nih Ani? Biasanya. Kalau ini sama ini keluarga. Kalau ini Untuk keluarga. lebih kayak keluarga kayak gitu sama ada kan ini bisa ditarik nih sampai bawah ini. Oke. Kayak ulang tahun bocah kayak gitu. Di sini juga Di bisa. sini juga bisa. Oke. Ada space buat kayak ulang tahun. Oke. Nah, ini nih Ani, kalau misalkan teman-teman subscriber pada tanya gitu kan. Nah, ini di sini sendiri itu bisa untuk berapa orang sih ya paling fullnya sendiri gitu kan? Untuk grup kita kapasitas atau keluarga gitu 30 orang. 30 orang 30 cukup. orang. Luar biasa sekali ya. Luar biasa 30 sekali ini kita 30 cukup. orang bisa cukup loh di sini. Kayak di sini kan kita bener-bener Nah, ini nih, space teman-teman. gede nih kita bisa nyampe nih 30 orang. Ini di sini bisa sampai 30 orang, Pak. Bisa. Oke, Karena berarti emang kita space gede tapi per space itu bisa kita manfaatin juga. Oke. Space-nya. Berarti untuk teman-teman yang memang subscriber di sini ada dari kantor, Sekolah, misalnya kayak gitu sekolah. biasanya, yang Oh, banyak-banyak bisa gitu, ya. Nah, ini luar biasa nih teman-teman nih. Jadi nggak kesusahan ya, nggak Iya. kesusahan dalam artian di sini memang bisa langsung foto rame-rame Bisa. banyak kan kayak gitu-gitu. Kayak yang Nah, oke. bareng-barengan langsung bisa.
Betul. Nah ini yang paling menarik dari semua yang tadi sudah direview, dan yang pertama juga tadi sangat menarik untuk konsep maternity ya. Nah ini di sini berarti untuk konsep apa nih? Ada sofa kayak gini nih. Kalau ini kayak kebutuhan keluarga juga sama wisuda juga. Sebenarnya multifungsi juga. Multifungsi juga ya. Tapi lebih kebanyakan keluarga. Keluarga di sini lebih kebanyakannya untuk keluarga. Nah untuk tema sekarang untuk tahun 2021 kita lebih mengusung ke elegan. Jadi nggak ada warna-warna yang mencolok gitu, colorful ya. Gitu. Kita sekarang lebih ke warna yang kayak abu gitu, lebih ke buat lebih soft gitu ya. Gitu lah. Nah ini nih teman-teman nih, keren nih di sini nih. Nah ini juga ada spot juga nih di sini nih Ali. Di sini ada spot juga. Ini biasanya untuk maternity juga. Tadi soalnya aku lihat nih, di sini maternity kita kayak ngemanfaatin si jendela ini jadi buat siluet. Ini juga bisa dibuka gini ya? Bisa, tapi burik nantinya. Karena backgroundnya nggak enak. Benar-benar burik nih. Nah ini berarti tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 spot loh. Ada 7 spot. Ini tuh ukurannya berapa sih ya? Kalau untuk ruangan kita 6x6. 6x6. Ini tuh 6x6. Untuk luas keseluruhan sama ruang editor itu sekitar 9x6. 9x6. Oke, luar biasa sekali. Dan ini juga menarik nih teman-teman nih. Tadi ketika kita opening ya di luar ngelihat ada satu yang kayak ini apa ya, kayak mobil gitu kan, kayak kontainer gitu kan. Nanti kita akan bahas di ngobrol-ngobrolnya kita ya. Siap. Nah gitu. Nah mungkin di sini juga ada yang ngebedain nggak dari studio yang lain di Panilablu sendiri. Jadi Panilablu tuh punya servis ini gitu lah, yang memang klien tuh mempertimbangkan untuk Panilablu Studio sendiri bisa untuk mereka pakai gitu. Kalau dibanding yang lain, betul. kita mungkin kayak semua sudut bisa dipakai. Bisa dipakai ya semua sudut ya. Kalau studio lain kebanyakan studio yang pernah saya datengin atau saya pernah foto di studio orang itu untuk awal tuh pasti front office atau tempat jualan. Iya betul. Tapi Alogi pernah ngalamin enggak datang ke sini langsung space studionya? Iya, langsung space studio. Kalau orang lain tuh pasti orang buat jualannya dulu, kayak mungkin front office-nya kayak gitu. Iya betul. Studionya baru di belakang ya, atau naik tangga, masuk ruangan gelap, pakai lighting. Kalau di kita kan enggak. Nih, kita bener-bener langsung orang tuh ngeliat tuh udah ruang studionya gitu. Ya. Jadi orang mau, di sini bisa nggak? Di sini bisa kayak gitu. Nah ini kalau ngobrol-ngobrol tentang studionya sendiri nih Ani, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen booking untuk studionya sendiri nih, bisa langsung datang ke sini atau memang harus booking dulu by WhatsApp atau kayak gitu? Kalau untuk ke sini bisa langsung. Bisa langsung. Tapi ya kalau dari luar tuh kelihatannya kita kayak tutup aja. Nah, gitu. Makanya kita di sini ini ya buat kasih tahu ke teman-teman, berarti setiap hari apa nih bukanya nih? Kalau buka kita tiap hari buka. Tiap hari buka kita terus kita buka dari jam 9 sampai jam 4. Jam 9 sampai jam 4. Terus kalau untuk ada yang mau booking bisa mungkin karena sibuk atau apa malam, yang penting kita ada konfirmasi dulu ya ke admin ya. Kita bisa sampai malam juga asal ada konfirmasi dulu sama ada jadwal apa enggaknya, paling kayak gitu. Luar biasa. Sama kalau di sini yaitu kebanyakannya yang konfirmasi dulu. DM atau via WhatsApp kita layani. Dan di kita nggak pakai WhatsApp bisnis. Ini karena kita lebih ingin deket gimana? Itu dia. Karena kita tuh dari dulu memahami konsep untuk WhatsApp bisnis tuh hanya untuk ditunda. Betul. Kayak menunggu kita lagi sibuk atau adminnya lagi sibuk, dilayaninnya nanti gitu kayak tetap dibalas kan kalau WhatsApp bisnis tetap dibalas, tetap direspon, tapi kan itu robot. Kita tuh pengen dilayanin juga sama manusia. Nah ini nih makanya dari dulu saya nggak pernah pakai namanya WhatsApp bisnis. Ketinggalan mungkin jadul, tapi saya pengen ngerasain bahwa klien itu jadi dekat ya, dilayani sama orang, bukan sama mesin. Betul. Nah ini luar biasa sekali nih. Nah ini juga buat teman-teman di sini, subscriber di sini yang nanya nih,
Kalau misalkan untuk pemotretan di studio Panila Blue sendiri itu biasanya ada orang yang memang khusus atau langsung sama ownernya nih? Kalau untuk apa namanya pemotretan di studio pemotretan ini, studio ini saya yang turun langsung dari ownernya. karena emang dari dulu ya saya merasa yang ngebangun dalam artian merasa punya ini ya di sini ibaratnya jiwanya saya, ya ibaratnya minimal punya standarnya lah. Betul. Meskipun ada dari dulu juga ada juga fotografer yang memang stay juga di studio gitu. Tapi yang utamanya tetap saya. Tetap yang gitu. utama di Arobinya sendiri. Kayak untuk manajemennya saya ada lagi kayak yang sekarang lagi libur nih nggak bisa masuk kayak gitu. Jadi gantian ya maksudnya. Kalau untuk fotografer tetap saya sama yang secondnya ada tadi juga. Ada tadi juga. Didin juga kan itu editor sama fotografer juga. Ini kalau boleh tahu nih, biasanya kalau misalkan ada beberapa klien yang datang nih, itu bisa dilakukan pemotretan untuk misalkan kan di sini ada 7 spot juga nih, ada 7 spot. Nah, untuk 7 spot itu misalkan untuk satu klien memang harus gantian atau bisa langsung misalkan 2 klien nih langsung di spot ini sama spot ini gitu. Kalau di kita gantian. Gantian. Soalnya ya itu kita biar nggak bentrok ya. Sama ini apa namanya? Kita kan jualannya per shoot, jadi bukan per jam. Jadi enaknya bisa cepet. Betul. Tapi tetap kualitas yang tetap diutamakan. Standar kita juga ada gitu ya. SOP-nya kita juga paling standar. Oke, nah itu teman-teman. Jadi di sini benar-benar diutamakan sekali untuk keamanan, untuk kenyamanan, untuk memang langsung ke ownernya sendiri. Jadi ada bagian-bagian yang memang orang lain tidak punya. Kayak misalkan kayaknya di sini nih ada yang tadinya klien bisa jadi temen, bisa jadi rekan bisnis kayak gitu ya. Iya banget. Banget. Terus kita juga kelebihan mungkin di kita file bisa langsung di copy. Langsung dikasih. All file juga dikasih. Oke, all file langsung dikasih. Bonus. Oke, bonus. Kalau orang lain kan dipilih dulu. Iya, betul. Ada sortir dulu ya. Sortir dulu. Kalau kita all file. All file langsung dikasih. Dapat 15 sampai 20 shoot, kita kasih 20 shoot sampai 15. Luar biasa sekali. Nah, ini berarti di sini tadi kita sudah tahu ya dan kita juga sudah melihat. Nah, ini aku dari tadi belum ngelihat di sini kalau misalkan mau ganti baju nih. Mau ganti baju itu di mana? Ada di belakang atau ada di belakang? Oh, ada di belakang. Ya itu kalau untuk ditunjukin di sini berantakan ya. ada di belakang kayak toilet di belakang, ruang ganti juga ada. Oke. Nih teman-teman di sini juga nih yang kerennya nih di sini tenang ya. Jadi kalau misalkan ada photoshoot untuk siang hari dan lain-lain karena memang di sini katanya tadi kan kontainer ya dari kontainer itu nggak akan panas teman-teman karena di sini juga pakai AC tuh AC-nya ada 2 juga keren teman-teman di sini AC-nya ada 2 juga di sini juga dingin nyaman banget ya ayah. Nah di sini juga untuk ke dalam studionya sendiri apakah boleh bawa makanan atau enggak sih ah? Kalau itu sih boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Penting kita ya itu enggak yang rusuh lah. Enggak yang rusuh ya, enggak yang berantakan segala macam gitu kan. Nah ini Arob ini mungkin di pertanyaan terakhir untuk kita tadi sudah room tour ya di sini ya nih Arob ini. Nah untuk teman-teman vendor atau teman-teman yang memang pingin berkolaborasi dengan studio Panila Blue sendiri itu bisa nggak sih? Sangat bisa banget. Sangat bisa. Sangat bisa banget. Kayak kita ada sama MUA untuk kayak foto maternity. Oke. Kayak apa namanya? Ada yang mau pakai meski gak cocok dengan yang di sini atau pengen konsep dekorasinya pengen bawa sendiri segala macam itu bisa banget. Oh bisa banget kita gitu. Fleksibel banget. Klien pengen ya. seperti apa, pengen MUA-nya siapa, itunya bisa kita banget. Oke, berarti memang di sini sangat open untuk teman-teman vendor dan teman-teman klien juga yang mempunyai konsep sendiri untuk diterapkan di Panila Blue itu sangat bisa ya. Itu bisa banget. Tapi untuk kayak sama fotografer atau mungkin ini kita bukannya nggak ingin berkolaborasi buat nyewain tempat studionya ya. Karena kebutuhan kita pun takutnya bentrok, jadi kita tahan dulu. Rencana ke depan pengen punya studio yang bisa direntalin juga ke depannya. Nah ini juga ini buat temen-temen klien nih yang mau booking ke Panila Blue sendiri gitu. Misalkan teman-teman yang dari klien ini punya referensinya dia sendiri itu bisa disediakan dari Panila Blue atau kayak gimana? Oh, kalau itu kita bisa apa namanya biasanya kita
ngobrol dulu. Si klien tuh pengen kayak gimana, pengennya konsepnya dibawa kemana biasa gitu. nanyain dulu ada contoh background atau set lokasinya enggak. Oh kita ada. Oh mereka pengen ngerubah tuh gitu. Pengen kita dirubah. silakan aja, tapi itu by kliennya by ya. Kliennya, jadi mungkin ya. kayak ada ulang tahun nih. Kita cuma ada lokasinya seperti ini. Si orang tuanya atau kliennya pengen bawa properti sendiri, itu bisa banget. Kayak bawa balon, pengen bawa bolu, atau pengen bikin di dekor. Ada yang sampai kemarin juga bawa tenda. Ada bawa tenda juga ke sini. Gitu, bawa boneka banyak, itu bisa banget. Berarti bisa banget ya. Nah, yang menonton kita harus plug kayak gini. Nah itu buat teman-teman subscriber yang ibu-ibu, yang bapak-bapak yang pengen banget untuk ngasih spesial dokumentasi yang spesial untuk anaknya, itu bisa banget di sini. Jadi untuk lebih detailnya bisa langsung di DM ke Instagramnya @panilablu_studio atau klik langsung di bio Instagramnya Panila Blue Studio, itu langsung terkoneksi ke WhatsApp-nya. Oke, mungkin itu sedikit room tour kita ya di Panila Blue Studio. Nanti abis ini kita akan bincang-bincang, akan ngobrol dengan ownernya Panila Blue. Oke, stay tune. Oke guys, sekarang kita sudah duduk sama ownernya dari Vanilla Blue Fotografi. Vanilla Blue Studio atau Vanilla Blue Fotografi nih? Vanilla Blue Fotografi udah tutup. Oh, Vanilla Blue Studio ya. Vanilla Blue Studio nih, keren nih Vanilla Blue Studio ini nih. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang biografinya Vanilla Blue Studio, tentang struggle-nya Vanilla Blue Studio di industri wedding sendiri gitu kan. Nanti kita akan ngebahas juga tentang harapannya untuk ke depan Vanilla Blue Studio ini akan seperti apa kan lagi. Oke, nih langsung nih. Ini sekarang sudah berada di samping owner dari Vanilla Blue. Ini namanya Arobi ya? Iya. Namanya Arobi. Arobi nama lengkapnya siapa? Robi Ferdiana. Robi Ferdiana nih, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang Vanilla Blue Studio sendiri nih. Ini berdirinya tahun berapa sih ya? Kalau untuk berdirinya tuh di tahun 2014. 2014 April tanggal 2. April tanggal 2 2014. Itu pas waktu dulu balik kuliah. Lulus kuliah langsung dari Jogja. Dari Jogja. Oke. Balik kuliah langsung buka usaha di Kuningan. Usaha di Vanilla Blue Studio. Asli Kuningan Asli Kuningan ya. Asli Kuningan. Akamsi. Oke, berarti 2014 nih. 2014 sekarang sudah 2021 ya. Iya. Berarti bertahan sekitar 5 tahunan lebih ya. Hampir mau 7 tahun. Hampir mau 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, ini kalau misalkan untuk Vanilla Blue Studio sendiri, ini tadinya inspirasinya dari mana sih ya? Kalau boleh tahu nih buat teman-teman yang pengen membuka usaha studio foto dengan konsepnya seperti ini. Kalau dulu sih sempet kuliah di Jogja kan, kerja juga tuh sambil kuliah. Kerja juga sama di bidang fotografi. Di bidang fotografi juga. Juga, dan yaitu dari situlah saya ngelihat ya udahlah, saya kayaknya bakal nyari usaha yang hobi lah. Kalau dulu kan emang hobi yang dibayar. Nah sekarang ngerubah ya emang profesional gitu kan. Tapi ya dulu masih belajar juga lah gitu, kayak nekat ke Kuningan bikin studio. Dulu tuh nggak di sini, nggak di lokasi yang sekarang. Nggak di lokasi yang sekarang. Dulu masih di rumah. Zaman dulu masih di rumah Widu Haji. Masih di rumah Haji yang masuk gang tuh. Tapi ya berhubung kita ngehadirin konsep baru di Kuningan ya, gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah tuh direspon positif banget sama masyarakat. Sampai kalau ada yang mau foto tuh ngantrinya di gang dong. Iya, bukan ngantri, tapi kayak naruh mobil di mana, fotonya di mana? Mau foto studio tuh masuk gang dulu, jalan kaki dulu. Berarti berdarah-darah dulu ya. Kok pada mau kayak gitu kan? Betul. Ya itu ngerespon positif
masyarakat yang udah rela mau foto studio di tempat saya dulu. Sekarang alhamdulillah nih tahun 2017 kesampaian nih punya rezeki. Rezekinya sih dari habis nikah. Istri punya tempat bagus. Ya udah, alhamdulillah banget tuh. Jadi saya numpang di orang tua istri tempatnya kayak gitu, dan alhamdulillah dipercaya sampai sekarang, sampai alhamdulillah berarti ngebangun studio yang ini tuh 2017 Februari tuh kelar, perpindahan 2017 tuh pindahan ke sini. Oke, berarti 2017 itu baru ngebangun ini, Ya, baru ngebangun ini. Nah, bangun studionya ya. Ini kepikiran untuk studionya. Konsepnya kayak mobil kontainer itu gimana tuh? Dapat dari mana? Kalau dulu kan saya lihatnya referensinya kayak tempat nongkrong, kayak tempat kopi segala macam. Gitu ya? Terus zaman dulu tuh emang ke kontainer, arah-arah. Lebih ke kontainer ya maksudnya dulu ya. musim-musimnya tuh. Kayak kita tuh ngerespon yang sekarang musim apa kayak gitu untuk kebutuhan supaya kita menyesuaikan lah, karena kita tuh jualan kan kayak betul. benar-benar kayak harus juga ngelihat apa yang dibutuhin sama masyarakat atau apa yang lagi digandrungin sama masyarakat juga dibutuhkan ya. Betul. Jadi kita ngerespon itu, dan ini pun bukan kontainer yang benar-benar kontainer real. Karena kita dulu nyiasatinnya gimana ya, ya udah kita ada set apa namanya tuh kalau di material tuh kayak spandek kayak gitu. spandek Kita gitu. bikin, kalau orang lain emang malah dibilangnya anjir kontainer pertama nih di tempat Kuningan itu. Padahal bukan kontainer ya gitu. Tapi unik. Dan 2017 pun di sini belum set ini, kita ngerintis juga, belum benar beres kayak gitu, malah kayak kita benar-benar kayak atap belum ditutup, jadi enggak langit-langit ini enggak ada. Langit-langitnya ini tadinya enggak ada langsung kayak industrial banget. Ya, lebih ke industrial banget. Nah, untuk sekarang kita merubah ke kayak elegan. Lebih kayak elegan ya. Kita ngerespon juga dari permintaan permintaan klien, sama emang banyaknya job yang masuk ke sini tuh, atau si klien masuk sini tuh, kita pertimbangkan juga untuk arah pemasarannya kayak gimana. Luar biasa. Nah, berarti proses perpindahan ke studio yang sekarang itu 3 tahun ya, kalau dari tahun 2014 ya. 3 tahun. Berarti prosesnya juga 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi memang ada proses perpindahan dari studio yang tadinya di rumah, di gang ya, betul ya? Kalau dulu emang kita kan kalau dulu tuh meskipun kita ada studio, tapi tetap kita tuh jualan wedding yang kuatnya tuh dulu wedding. Jualan kuatnya wedding, sama si studio tuh lebih memperkuat aja sebenarnya, memperkuat. Nah, kayak gitu kita sampai kayak ada tuh di Instagram kayak konsep-konsep yang pakai awan-awan zaman dulu tuh kayak gitu. Nah, itu direspon positif banget, sampai orang-orang pada tahu, malah dikiranya kita kayak studio yang di luar kota kayak gitu. Ini luar biasa. Nah, sampai alhamdulillah tuh wedding jalan, studio jalan tetep gitu. Tapi kalau dulu mah ya kalau kita lagi job wedding ya studio tutup. Kalau sekarang mah tetep jalan. Sekarang tetap jalan ya, karena sudah ada teman-teman yang backup ya di sini ya. Jadi kita dulu fokus wedding itu juga, jadi si wedding jadi ibaratnya mah pemasukan yang lebih besar lah, lebih besar gitu. Dari studio ya. Ngalamin itu, jadi sampai bisa beli ibaratnya ngebangun di ini juga. Ngebangun di sini juga dari emang wedding yang lebih kuatnya itu di weddingnya. Tapi sekarang pengen dibalik nih konsepnya nih. Nah itu dia pas kita pandemi. Berputar tuh otak wedding itu kan lagi anjir kusut nih. Iya betul. Wedding kusut dalam artian ya orang juga beresiko kalau ngadain event wedding. Betul. Yang punya hajat juga mikir 2 kali kalau ngurusin wedding. Jadi ya udahlah kita berpindah ya, betul. Kita nguatin di studionya. Padahal emang ya itu dulu juga sempet ngerasa bahwa kita tuh emang di wedding terus. Padahal juga sebenarnya si studio pun kita tuh malah gede namanya juga, studionya udah kebangun juga dengan sendirinya. Si Panila Blue Studio tuh
ada studionya, foto keluarga segala macem. Jadi sebenarnya itu juga nggak diatur ya, sebenarnya berjalan sendirinya ya. Terus pas dengan adanya pandemi ini kita muter nih. Nah, untungannya nama si studionya tuh nggak turun banget tuh, blok banget. Betul. Jadi kita malah gimana nih caranya opsional kita untuk naikin lagi atau muatin lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah direspon positif juga nih selama pandemi. Kita ada celah kayak maternity. Maternity kan itu ya orang-orang pengen waktunya nggak ada lagi, dalam artian kalau udah lahiran ya sudah gitu kan. Jadi alhamdulillah tuh kayak maternity, wisuda pun yang online online. Jadi si yang harusnya berangkat Jakarta atau Bandung atau luar kota yang mana, wisudanya di mana, kan harus online ya. Akhirnya alhamdulillah ada studio yang mumpuni untuk mereka pengen. Kalau harusnya di Jonas lah kalau Bandung gitu kan. Jadi di sini juga alhamdulillah mumpuni memfasilitasi buat mereka foto seperti yang di kota-kota kayak gitu. Oke, betul. Nah, itu teman-teman, itu sedikit cerita dari Panilabunya sendiri. Nah, ini kalau ngobrolin tentang Arobinya sendiri nih. Basicnya itu dulu Arobi memang kuliahnya juga di fotografi atau kayak gimana nih, Ani? Kalau kuliah dulu sih sistem informasi. Kalau sistem informasi, tapi udah mulai senang foto tuh dari zaman kelas 3 SMA lah. Zaman 3 SMA saya udah mulai senang foto. Semester berapa saya udah langsung beli kamera, job dari tahun 2013 saya ngambil job juga freelance di salah satu perusahaan di Yogyakarta, di PH Yogyakarta juga. Dan itu pengen punya usaha sendiri yang saya sukain, yaitu di fotografi. Jadi dulu juga di perusahaan fotografi ya? Iya, di Yearbook. Kalau lebih detail di Yearbook, tapi di bagian fotografinya. Nah, itu ngelatih banget mental nih atau apa ya? Kayak buat direct gitu tuh. Oke. Banyak banget tuh ilmunya di bidang Yearbook itu. Makanya sekarang di studio pun luas-luasnya kayak kita emang memang sudah biasa sudah memang biasa mengerjakan foto grup apalagi sama bocah kayak gitu kan, kita harus standarnya mereka kayak gitu. Jadi kita benar-benar alhamdulillah banget tuh punya pengalaman. Jadi lulus kuliah tuh alhamdulillah punya kerjaan sama alhamdulillah usaha sendiri jatuhnya. Luar biasa sekali. Jadi ya untuk di fotografinya awalnya ya emang ada kelasnya tuh di sistem informasi, ada penjurusan lagi tuh ngambil broadcast. Nah, mulai dari situ tuh kita lebih serius lagi sama ngambil kerjaan. Pas lagi ngambil kerjaan tuh lebih serius lagi buat fotografi, dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya bisa hidup di area ini. Betul. Di industri perfotografian ya. Industri fotografian. Nah, ini untuk teman-teman di sini untuk teman-teman yang memang baru memulai juga gitu kan, untuk teman-teman yang pengen terjun ke industri fotografi gitu kan atau videografi. Nah, ini pesannya dari seorang owner Panilabu sendiri apa sih ya? Apakah langsung ya udah bisa langsung ngambil job apa gimana nih, Ani? Kalau sekarang tuh emang apa ya? Kayak industrinya cepet banget. Apapun ya? Bukan dalam fotografi aja ya, kayak banyak ya. Hal apapun sekarang tuh kayak anjir, bener-bener. Kalau zaman dulu upgrade-nya komputer tuh berapa bulan sekali gitu. Kayak masih ada sekarang per jam gitu. Apalagi itu tuh kayak si SDM segala macam tuh betul. Yang tadinya belajar dari komunitas, belajar dari perseorangan. Sekarang tuh orang tinggal buka YouTube, TikTok, tutorial itu lebih cepet gitu. Lebih cepet ya itu untuk ya. Si perkembangan pembelajaran mungkin kalau sekarang lebih cepat ya, lebih cepat banget. Apalagi sekarang udah kayak ada Lightroom tuh. Lightroom ngedit nggak ribet lagi. Berarti kalau dulu kan zaman dulu kan kayak Photoshop, orang tuh bener-bener ngebuat sendiri layar sendiri. Sekarang kan tinggal preset. Jadi ya regenerasinya cepet banget. Yang meskipun yang baru-baru udah bisa langsung ngambil job tuh. Jadi sekarang
Ya, yang kayak kita mulai keseok-seok nih dengan orang-orang baru. Ya itu resikonya sebenarnya. Resikonya ya. Emang ya apa ya? Ya emang zamannya harus udah kayak gini. Kita makanya juga di saya sendiri aja jangan sampai stuck. Jangan sampai stuck enak apa ya di zona nyamannya sendiri. Betul. Kita harus ikutan juga nih kayak orang lain. Kayak lihat tutorial ini lebih cepet kan. Jadi kita betul. Juga ngimbangin ke arah sana. Ya, jadi memang betul-betul kita harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi sekarang ya. Respon sekarang tuh kayak fotografer kalau zaman dulu kan ya belajar dulu tuh sama yang senior dulu. Kalau sekarang mah kan banyak banget media untuk kita belajar ya. Makanya kan kalau yang enggak terlalu nggak ngikutin orang atau nggak lihat nggak ngerespon situasi muda gitu kan sekarang kok dia udah bisa ambil job ya, padahal emang sekarang media dia untuk belajarnya tuh udah sangat cepat. Jadi kayak orang tuh dulu ngalamin lah lu workshop ke Jakarta, workshop ke mana ya. Kalau sekarang YouTube apalagi sekarang darling Zoom kayak gitu kan, jadi orang bisa ngobrol langsung sama idolanya sendiri. Betul. Mungkin kalau untuk jam terbang ya mungkin kurang, tapi kayak alat, untuk skill, pembelajarannya ya. Alat sama skill mungkin udah mumpuni. Betul. Karena ya lihat sekarang pun respon si industri ini ya banyak yang baru. Positifnya yaitu kita jangan sampai terlena di area yang nyaman ini. Berarti itu salah satu pesan juga ya, maksudnya untuk pesan vendor-vendor fotografi yang memang sudah berjalan nih, tapi sekarang melihat ada teman-teman baru dan lain-lain yang masih muda-muda. Nah, tadi sedikit dikasih tips dan triknya, kita harus peka terhadap situasi dan kondisi pada saat ini ya. Eranya kolaborasi tuh beda dengan kita awal-awal ngebangun. Zaman saya ngebangun tuh bener-bener brand yang dibangun. Dalam artian sikut-sikutan tuh ya antar perusahaan atau antar usaha. Betul. Kalau sekarang kagak nih, kita eranya kolaborasi nih ya. Nah, itu lebih cepat, lebih kayak orang tuh menanggapinya ya udah dengan Alugi Motret bisa nge-hire saya motret bisa nge-hire Alugi. Jadi itulah keuntungannya zaman sekarang. Itu bisa menghemat kayak yang tadinya harus ngegaji karyawan tetap, sekarang udah kayak freelance kayak gitu sih. Mungkin ya itu juga jadi pertimbangan. Betul orang lebih cepat lagi. Nah, ini untuk teman-teman juga, untuk teman-teman subscriber, mungkin ada yang nonton juga dari beberapa vendor fotografi juga. Nah, ini untuk Arobinya sendiri sebenarnya ngebuka juga nggak sih untuk freelancing? Untuk freelance ke vendor lain gitu. Ngebuka banget. Tapi rata-rata kalau ini Arobi mau dibayar berapa? Perasaan saya nggak pernah minta bayaran yang kayak gimana, sama-sama aja kayak gitu kan. Dari dulu juga saya ayo aja ya, enak ya, sekalian silaturahmi juga ya. Ya sebenarnya mulai open minded kayak gitu tuh ya eranya udah mulai 2019-an lah. 2019 yang awal-awal ya emang sempet yang ya udah saya mau di sini tuh ya idealis banget di sini. Kalau zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang tuh lebih banyaknya berkolaborasi. Itu kesalahan saya di industri ini tuh saya telat ngerespon kolaborasi sebenarnya. Makanya sempet nih si Vanilla Blue tuh ya untuk dunia wedding tuh kayak turun banget karena emang itu kesalahan saya tuh kayak telat ngerespon lah kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai naikin kayak saya ngobrol sama Alugi kayak gitu kan udah open mind lagi kayak gitu. Nah, ini berarti kita masuk ke struggle-nya Vanilla Blue nih. Struggle-nya Vanilla Blue sendiri ini, struggle-nya Vanilla Blue sendiri untuk ke industri wedding itu seperti apa sih? Apakah tadi kan yang tadi katanya kata Arobi Vanilla Blue pernah sampai yang jatuh gara-gara ini. Nah, ini akan jadi salah satu juga history untuk teman-teman di sini juga supaya tidak terlena atau terbawa euforia ketika mereka sudah terjun di industri wedding atau industri fotografi sendiri. Nih, boleh cerita nggak? Kalau untuk yang di industri weddingnya, saya tuh sempet yang ngerasa jenuh. Sempet ngerasa jenuh banget industri wedding di 2018
18 ke 19 lah kalau nggak salah, atau 19 ke 20 sempet yang aduh saya tuh main kok sama ini lagi, sama fotografer lagi, wedding lagi, dan post lagi, gitu-gitu mulu kan. Industrinya seperti itu. Nah sempet yang namanya untuk kayak nggak terlalu kayak jualan foto wedding tuh kayak kurang segala macam, nggak ngurusin lah. Yang kalau ada ya syukur, kalau enggak ya juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu sempet banget, dan itu kesalahan juga tuh. Jadi si akun Vanilla Blue Fotografi yang ngurusin wedding itu kebengkalai, terbengkalai ya, dan akhirnya saya take down, kita take down dulu, dan kita ganti nama nih jatuhnya nanti. Dan ya sekarang dengan adanya pandemi juga, emang saya nggak terlalu ngefokusin di era wedding. Kita malah ke areanya yang di studio. Yang di studio ya gitu. Nah maka udah turun, fasenya turun tuh karena emang ya industrinya banyak yang baru juga, telat ngerespon si kolaborasi. Era-eranya kolaborasi ini jadi campuk banget sebenarnya. Betul. Untuk pribadi saya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau udah pandeminya membaik, amin, semoga cepat kelar. Ya pengen sih, rencananya pengen jualan lagi di area wedding kayak gitu, dengan mengikuti eranya kayak untuk jualannya gitu ya. Untuk kayak kolaborasi dengan sesantai itu kayak gitu. Nah ini berarti ini tadi adalah salah satu pesan juga ya buat teman-teman yang memang nanti akan terjun ke industri wedding supaya tidak terlena ya, atau tidak terbawa euforia ya. Jadi intinya kalau untuk kayak tour segala macam itu prioritas masing-masing vendor ya. Betul. Kalau tour, style foto itu prioritas masing-masing. Tapi untuk strategi jualan mungkin kita juga harus ngikutin. Dalam artian ngerespon pasar kayak gimana. Toh kita juga jualan, pengen laku. Kayak gitu kan tetap. Tapi ya balik lagi, ciri khas juga harus dikuatin juga. Berarti untuk belajar ke fotografinya sendiri itu ada beberapa tahapan ya. Dari mulai pertama harus belajar dari mengasah skill untuk kamera gitu kan, untuk ngedirect klien, terus terutama belajar untuk bisnisnya ya, dan untuk manajemennya juga ya. Berarti memang banyak sekali pembelajaran yang harus kita pelajari di industri wedding sendiri ya, di industri perfotografian sendiri ya. Kalau untuk di dunia wedding, untuk kayak manajemen kayak gitu, alhamdulillah sebenarnya kita tercover banget. Dalam artian kita udah belajar ya, setiap tahun belajar lah. Kalau awal-awal yang masih buruk juga. Nah sebenarnya untuk pas ke sini-sini tuh udah bagus sebenarnya, kayak pengelolaan cetak, keuangan itu udah aman banget sebenarnya. Tapi ya itu mungkin kita jenuh dan style kita style lama atau tidak terlalu cepat merespon kayak gitu, makanya jadi kita tuh menjadi pembelajaran banget. Kalau untuk manajemen segalanya udah baik, tapi ya itu kayak ide segala macamnya kita malah kendor lah, kendor di area situnya, malah mungkin terlena gara-gara ya udahlah udah ngasilin terus, jadi kita nggak ngasah skill yang lain. Jadi kalau motret itu jadi jatuhnya ya kalau ada job wedding aja. Makanya yang saya sesalin itu dulu sempat ngalamin hal-hal seperti itu tuh. Jadi sekarang malah dibangkitin lagi nih, kayak kemarin bikin kolaborasi atau kolaborasi. Jadi seminggu sekali kita bikin, ada nih kayak saya jalan-jalan sore gitu kan, atau pagi motret sama teman-teman. Jadi ngebiasain lagi tuh motret tuh nggak harus pas lagi ada kerjaan wedding aja. Ngasah skill kita tuh bisa ya minimal seminggu sekali lah. Kalau yang saya praktekin terus tuh seminggu sekali. Ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, kita tetap jalan. Jadi motret tuh suka dulu deh. Kalau kitanya cuma ngasilin motret tuh gara-gara duit terus, takutnya pas lagi down, lagi turun, kita stres sendiri. Betul itu. Jadi nggak motret lagi. Nah makanya saya mulai ngebiasain lagi buat motret.
Berarti ngasahnya itu memang dari setiap hari kita bisa motret ya? Iya sebenarnya gitu. Tapi kan kalau emang setiap hari males nih, ya minimal ya seminggu sekali lah ya, lah gitu. Jadi biar kita tuh tetap meningkatkan skillnya ya. Karena itu skill tuh kalau nggak diasah juga bakal tumpul juga ya betul. Karena memang juga berawal dari hobi ya. Ketika sudah terjun ke industri, akhirnya kebawa euforia uang, akhirnya melupakan yang memang dari awal kita tuh hobi di industri ini tuh gitu ya. Biasanya kan kalau udah dengan betul. duit terus, kalau pas motret gak ada duitnya malas. Nah itu benar sekali. itu sebenarnya pesan juga ya. Kita juga jadi kalau nggak ada kerjaan jadi nggak motret ya. Padahal kita dulunya hobi gitu betul kan. itu Ya, kita melupakan. Kita belajar bisnisnya harus, betul. Belajar manajemennya juga. Ya motretnya apalagi. Betul. Karena itu ujung tombaknya kita tuh motretnya. Senjatanya kita itu ya. Bukan hanya sekedar alat. Alat bagus-bagus, tapi ketika kita skillnya nggak diasah ya. Betul. Kayak saya mulai kayak pencerahan lagi tuh kayak ada si Gopinda Rumi tuh. Oh, yang Gopinda ya. Gopinda Rumi kan enak banget ya, tiap hari dia bisa motret. Skillnya gila-gila. Betul. Berarti memang dari pemikiran dan dari inspirasi juga didapat itu bukan sekedar kita ngelihat workshop atau kita melihat YouTube atau dan lain, dari keseharian juga sebenarnya timbul ya. Asli keseharian timbul ya. Karena motret setiap hari akan menimbulkan yang memang feel-nya kita ya, rasa untuk motretnya kita dapat gitu kan. Oke nih Arobi nih, tadi kita sudah ngebahas tentang biografinya Vanilla Blue, berdiri di tahun 2014 dengan struggle-nya 3 tahun baru bisa punya kontainer lah, kita bilang studio kontainer ya. 3 tahun yang mendapatkan semua ini luar biasa sekali, sukses sekali menurut kita melihat ke studionya sendiri. Nah, ini biasanya teman-teman di sini juga pengen tahu biasanya kalau misalkan ada klien yang booking ke Vanilla Blue sendiri itu langsung datang ke studio ini atau memang yang di luar kota juga bisa atau kayak gimana nih Ani? Kebetulan kan kalau untuk weddingnya sih, kalau untuk ke dunia weddingnya si Vanilla Blue ya biasanya kan kliennya yang dari Jakarta itu kan. Meskipun yang dari Jakarta tetap orang Kuningan juga tuh. Jadi ya itu keuntungannya kita punya studio, jadi si calon klien tuh lebih percaya juga karena di sini ada tempatnya, ada studionya, jadi orang bisa langsung datang ke sini. Kalau emang nggak bisa ketemu di studio juga kita juga bisa ketemu di luar juga untuk ketemu gitu maksudnya. Dan alhamdulillahnya ya setidaknya bisa meyakinkan lebih lah kalau punya studio sendiri gitu. Betul. Jadi ada ini ya, ada jelas kantornya jelas ada tempatnya, identitasnya ada lah ya. Nah, ini untuk teman-teman yang misalkan yang di luar kota nih teman-teman yang di luar kota misalkan tanya ke Vanilla Blue sendiri untuk wedding di luar kota sendiri itu bisa nggak sih Bisa. Bisa. Malah awal-awal untuk si Vanilla Blue Studio tuh 2014 2015 tuh kita malah jobnya di Jakarta sama di Bandung. Ada beberapa jobnya malah di Jakarta sama di Bandung ya. Mungkin linknya dulu masih ya kayak dulu teman kuliah gitu. Jadi kita malah di Kuningannya sendiri belum muncul. Malah gitu. Jadi kebanyakannya di luar kotanya ya. Ya nggak terlalu banyak juga, intinya adalah untuk jadi malah yang memulai itu kegiatan gitu kayak Jakarta sama Bandung itu ada kayak gitu. Jadi untuk di wedding di Kuningannya malah yang kita kayak buat si klien tuh. Jadi kita ngasih tahu dulu tuh, karena dulu kan masih susah tuh kayak paketan kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kita juga ngasih pembelajaran banget tuh sama si klien bahwa kita tuh sistemnya seperti ini, seperti ini. Nah, di Kuningan pun pas awal-awal saya 2014 datang ke sini, 2014 datang ke sini tuh emang belum sebagus ini industrinya. Kita malah bawa si foto tuh roll gitu kan, malah jauh banget. Kalau sekarang vendornya semakin bagus, si
apa namanya properti vendor-vendor makin bagus-bagus, kayak dari mulai dekorasi segala macam udah keren-keren. Kalau dulu saya tuh sampai anjir nyari-nyari susah iya, lah ya. wedding tuh kayak tenda biru, oranye gitu. Kalau sekarang sekarang malah dimanjakan gitu loh. Betul, kayak si kliennya mulai tahu bahwa oh dekorasinya udah seperti ini dan bagus-bagus untuk kayak pemilihan warna segala Oke, betul. Itu kalau diibaratkan tuh gini, kalau dulu mah kita tuh 50% skill foto sama si kalau foto bagus pun nggak hanya sebatas dari fotografernya bagus atau kameranya bagus. Oke, betul. Dari vendor lain juga mendukung banget kan. Betul. Nah, kalau sekarang itu udah tinggal 70-30 nih kayaknya. Iya, soalnya si areanya udah mendukung, si kliennya juga udah ngerti kayak kebutuhan make upnya pengen bagusnya seperti apa. Kalau kali dulu kan kayak dari orang tuanya kayak gini, ya udah kayak gini. Betul. Warnanya gini, ya udah jadi kayak gini. lebih mengikuti ke keinginan keluarganya ya. Kalau sekarang kan si klien yang memilih. Yang lebih mengerti Jadi karena banyak banget referensi yang bagus ya. Karena itu sangat memudahkan. Betul memudahkan dan ibaratnya menciptakan wedding dreamnya mereka sendiri ya sekarang. Jadi kita juga si fotografer dimanjakan lah betul. Sekarang kalau dulu tuh benar-benar kita harus anjir ini warnanya gini, tembak warna gini, pokoknya ya itu perjuangan hidup. Betul, perjuangan banget ya. Tapi kalau sekarang udah bagus banget, serius udah enak banget. Udah enak banget ya, sangat memudahkan juga. Apalagi ya, ya sekarang kayak kamera atau alat itu kayak nggak seperti kayak dulu. Oke. Udah pembelian alat segala macam setiap vendor udah pada bagus kayak gitu kan. Jadi itu jadi poin-poin yang sangat menguntungkan lah. Oke. Nah, ini teman-teman pasti juga pengen tahu banget kan. Ini Red di studio ini kalau untuk pemotretan itu startnya dari berapa sih kalau boleh tahu Kalau untuk start di keluarga mungkin kita mulai dari bawah tuh 400-an lah. Di bawah 400-an ya. Di paling bawah tuh 400-an. Paling bawahnya 400-an. Kalau untuk grup kayak gitu perorangan kalau di kita kalau untuk iya, grup betul. Grup tuh sekitar 40.000 per satu orang. Itu sangat terjangkau banget ya. Sangat terjangkau sekali ya. Kalau untuk wisudaan nih berapanya nih kalau untuk wisudaan? Kalau untuk wisudaan kita sama juga tuh kayak sama paket keluarga. Oh, paket keluarga sama ya. Sama. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Panilablu. DM. Panilablu_studio ya. Langsung di DM teman-teman, langsung di follow karena memang pasti akan banyak promo menarik juga ya dari Panilablu sendiri ya. Ya, nah, kita juga lagi ada promo ya lagi ada keluarga segala macam. Nah, ini kalau misalkan teman-teman subscriber di sini yang pengen tahu start weddingnya Panilablu sendiri nih, biar teman-teman di sini nggak ada yang insecure kayak misalkan ngelihat Panilablu studio foto-fotonya bagus-bagus gitu kan. Aku malu buat nanya gitu kan. Jadi insecure duluan nih sebelum nanya. Kita bongkar aja ya di sini ya teman-teman, mumpung langsung sama ownernya nih teman-teman nih. Nah, ini nih buat teman-teman di sini yang pengen tahu ke harganya nih, startnya aja nih Ani, untuk detailnya nanti bisa langsung di DM ke Instagram. Kalau untuk start kita sekarang jujur aja lagi di masa kayak gini tuh kita juga bisa custom ya custom banget. Jadi kita kayak mulai dari 2 juta aman ya udah bisa ya. Kalau dulu tuh anjir-anjiran. Iya betul ya. Harga tuh bagus-bagus gitu betul. Tapi kalau sekarang ya udah sih kita ya, keder. Betul lah. Weddingan kagak ada gitu kan. Udah ngerubah harga aja lah dikit. Betul. Nah, ini. Tapi ya itu kita juga bukan untuk menjatuhkan sesama pesaing atau vendor gitu kan. Ya, tapi kita ngeluarin harga tuh udah sesuai HPP kita ya, karena sesuai HPP kita. Kayak mungkin kita cuma bayar fotografernya, bayar albumnya, sama editor, udah kayak gitu kan. Kita benar-benar hitung. Betul. Sama sewa alat. Jangan lupa tuh. Betul. Buat teman-teman yang punya vendor, alat tuh disisihin buat alat karena kalau rusak siapa yang mau ganti? Ada maintenance-nya ya. Jadi jangan terbawa euforia karena uang masuk terus padahal
pembagiannya banyak ya, ada yang Makanya ke sini gitu kan. Ya kalau untuk jasa kita kan kayak gelap lah untuk jualan jasa tuh, harga bisa beberapa, ada yang berapa, ada yang setahun berapa, itu masing-masing lagi lah kayak gitu. Betul. Tapi ya yang saya yakini yang penting kita udah standarnya dalam artian minimal HPP kita udah jelas nih, kebutuhan produksi kita udah jelas, dan kita mau ngambil berapa persen dari setelah HPP-nya. Nah, kalau kita sih itu betul. Jadi startnya untuk weddingan sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan itu sangat terjangkau ya teman-teman ya. Pokoknya langsung ditanya aja, langsung di DM ke Instagramnya @panilablu_studio. Oke. Nah ini selain di Instagram nih Ani, selain di Instagram Panilablu bisa ditemukan juga di mana nih Adi? Maksudnya kayak ada TikToknya atau ada websitenya gitu kan? Kita sekarang tuh kayak website vakum. Oh, website vakum. Jadi kayak yang ngurusinnya cabut gitu kan. Dulu ada yang ngurusinnya, kita sekarang cabut dia gak ngurus. Kita lebih fokus di Instagram sebenarnya. Lebih fokus penjualan di Instagram. Facebook ada tapi tidak terlalu gitu. Kita lebih fokus ke Instagram. Kalau TikTok kita belum nih. Kita lagi belajar dulu nih yang mengamati dulu ya. Sama teman-teman yang udah jalan di TikTok. Mungkin telat tapi ya itu kita juga belajar dulu lah. Takutnya ngasal-ngasal nyampah jadi gitu kan. Jadi kita ya udahlah kita main di Instagram. Kebetulan juga Instagram juga ngeluarin konten yang kayak mungkin sama-sama kayak di TikTok kayak gitu. Jadi udah kita aman dulu di Instagram. Sekarang lebih ke Instagram sama ya fisiknya di sini. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ada yang menarik ya. Tadi di awal video kita sedikit membahas tentang perpindahan antara yang tadinya menerima prewedding dan sekarang tidak menerima prewedding. Pasti teman-teman di sini nunggu pertanyaan-pertanyaan yang tadi memang sudah saya kasih clue-cluenya ya, spoiler tadi sedikit di depan. Oke nih, ada apa nih Ada apa nih Sebenarnya ya karena mungkin ya dengan kenyamanan mungkin ya atau kalau untuk saya pribadinya sih sebenarnya udah untuk prewed kayak gitu. Karena pertama kenyamanan, yang keduanya mungkin ada sisi religi lah. Betul, gitu. ada sisi religinya ya ayah. Kita betul. hire kayak gitu. Tapi untuk kayak si studionya ini kita masih ada sebenarnya. Masih ada. Tapi bukan saya yang garap. Oke, berarti orang lain yang ini ya. Kayak gitu. Tapi ya itu masih ibaratnya juga saya masih setengah-setengah nih. Betul. Masih setengah-tengah. Nah, tapi ya itu karena pas juga momennya mungkin pas lagi pandemi gini mengurangi jualan prewed atau wedding gitu kan. Kita lebih fokus ke studio. Jadi ya nggak sengaja kita hilangin banget, nggak bener-bener kita hilangin banget, tapi emang mungkin gara-gara minimnya job di bidang si prewed itu ya udah lambat laun slow. Jadi ya kita fokus studio, sama ya udah kalau emang ada wedding kita wedding aja terus nih. Yang mungkin bakal dikuatin lagi yaitu ke wedding ya. Kalau nggak ngambil ke prewednya mungkin awalnya ya gitu gara-gara penjualan slow. Ya udah deh gitu. Mungkin dari sisi religinya juga ada yang kurang bagus atau kayak gimana. Ya udah kita ambil hikmahnya aja, kita tetap jalan dan alhamdulillah kita masih jalan sampai saat ini kayak gitu, kayak weddingnya, studionya. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari LM Studios untuk Panilablu Studio sendiri, dan untuk harapannya untuk Panilablu Studio sendiri ini nanti akan dibuat seperti apa lagi, atau akan membuat studio baru lagi nih buat bisa teman-teman vendor menikmati gitu. Nah, sebenarnya di 2019 udah ada perencanaan bikin studio baru. Ada perencanaan bikin studio baru dengan konsep yang ya menyesuaikan dengan yang sekarang ada lah, atau yang memang bisa dinikmati sama fotografer lain juga. Itu rencananya tadinya mau buat di 2019 tadinya. 2019 tuh udah ada perencanaan untuk 2020 kita bikin studio yang bisa direntalin. Yang bisa Nah, kebetulan hantam pandemi. Pandemi ini memang menyiksa ya. Ya, mungkin kita harus
sabar dulu Harus nih. sabar dulu ya, Kita ya. tahan dulu buat Betul. bertahan. Dikira tuh bakal sebulan 2 bulan lah gitu kan pandeminya. Anjir 2 tahun. Cuy, mau 2 2 tahun ya, udah mau 2 Jadi tahun. kita bener-bener ngerangkak banget nih, nggak mau ngeluarin kebutuhan yang emang tidak terlalu urgent lah. Betul, gitu betul, kan. betul. Dengan spekulasi tinggi takutnya pandeminya makin berlarut-larut, ya kita juga berpikir ulang ke sana. Jadi Betul, mungkin betul. insya Allah lah kalau udah pandemi beres segala macam, kita pengen lah ada lagi studio baru lagi ke ya. depannya kayak gitu, dan bisa direntalin juga buat teman-teman yang pengen motret di studio kita juga. Ya Oven ya, ayah oven ya. kedepannya sih harapannya seperti Amin, itu. amin, amin. Terus semoga si industrinya maupun wedding ataupun studio tetap berjalan asik gitu ya. Sebenarnya sih kliennya juga apalagi sekarang udah pada ngerti, pengen bagus, foto bagus segala macam udah enak banget sekarang mah asli. Tinggal kitanya ngeresponnya supaya lebih peka lagi. Jadi kita bersaing pun secara sehat dengan ya, eranya dengan- yang sekarang iya, kolaborasi kayak gitu. Betul, Itu udah betul. sangat enak banget kayak gitu ya. Harapan kedepannya si industrinya naik lebih bagus lagi, si vendor-vendornya berkualitas lebih lagi, dan kita juga ya berbenah diri untuk si vendor buat jadi vendor yang mampu bersaing lah di eranya, mungkin ya di era kolaborasi ini kayak gitu. Jadi ya harapan saya simpel lah, yang penting ada job terus lah. Yang penting ada job terus, jalan terus ya. Jalan ya. Pokoknya ya. Saya kebutuhan utamanya dari sini soalnya. Betul. Nah, itu luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah ngobrol dari mulai biografinya Vanilla Blue, dari struggle-nya Vanilla Blue, dari keramahannya juga ownernya nih langsung nih. Nah, dan tadi juga memang Vanilla Blue Studio sendiri ini open untuk teman-teman kolaborasi semua kayak gitu kan ya. Untuk teman-teman dari pemula juga yang memang mau belajar di sini juga sudah dari ownernya langsung memang bisa ya untuk teman-teman yang pengen datang ke sini belajar dan lain-lain kayak gitu. Untuk teman-teman klien juga nih, untuk teman-teman klien juga di sini memang di sini sangat spesial karena langsung ditangani sama ownernya. Pemotretannya juga langsung sama ownernya, dan tidak jarang ada klien yang memang jadi teman dekat ya ayah. Bahkan bisa sampai berbisnis bareng kayak gitu ya ayah. Nah, itu teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja obrolan singkat. Saya Lugi dari LM Studios dan ini Robi dari Vanilla Blue Studio. Nah, ini pokoknya langsung di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di follow @LM Studios dan Vanilla Blue _studio. Oke, itu teman-teman. Oke, terima kasih sekali. Bye-bye. Cek.